Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 17 September 2024, yaitu hari trading ke-166. Hari ini kita IHSG ditutup positif dan kita punya 4 alert ya, BRIS, BBYB, Wifi Arto. Ini Bang Nio ini kalau Bapak Ibu nonton-nonton yang kemarin, saya sudah sampaikan, saya berdoa kemarin dia turun, pas dia turun saya kebetulan ikut akumulasi ya. Oke, ini adalah trading snapshotnya Bapak Ibu. Saya snapshot chart intradaynya dari RTI. Jadi Cortese itu RTI. Opening gap up, dia tutup dulu, tidak ada gapnya, jadi sekarang sudah close gapnya, lalu dia naik ke atas Bapak Ibu, kalau nggak salah ini all time high lagi ya. Kalau kita lihat global masih menunggu nanti Bapak Ibu the Fed, jadi dimonitor saja. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh asingnya ya, di sini tergambar asingnya hari ini net buy 669, jadi terus-terusan masuknya. Nanti kita akan coba bikin analisa khusus untuk foreign flow-nya. Oke, jadi IHSG-nya begitu. Kalau dari dalam negeri, tadi saya nonton BPS, Badan Pusat Statistik. Saya sudah sharing juga di Telegram channelnya. Kita neraca dagang kita surplus ya Bapak Ibu. Kalau kita tadi nonton itu surplus untuk bulan Agustus ini 2,89 miliar US dollar ya. Jadi ini lumayan bagus lah. Sentimennya positif. Oke. Nah, kalau kita lihat dia asingnya ya Bapak Ibu, total value juga turnovernya 11,9 triliun, cukup besar di atas rata-rata. Didukung oleh sektor finansial ya. Jadi BRIS ada alert BBCA. Jadi kebetulan ini BRIS saya dulu punyanya ya, waktu sudah lama ini BRIS ini. Sisanya juga nggak terlalu banyak lagi. Tinggal ya di bawah slot masih ada. Lalu BBRI ini dia net sale Bapak Ibu Adaro. Jadi yang signifikan itu ya, kalau yang buy-nya signifikan sampai Bank Mandiri, yang net sale signifikan hanya BBRI dan Adaro. Artinya signifikan itu dia di atas 100 miliar. Oke, itu dia Bapak Ibu trading snapshotnya untuk tanggal 17 September. Kalau kita lihat alertnya ini Bapak Ibu mulai jam 10 BRIS-nya sudah adanya. Saya belum sempat baca nih apa beritanya tentang BRIS. Tetapi saya sudah belinya dulu sampai saya waktu dia red issue saya tebus ini harga 1000 ya. Sampai sekarang masih dipegang. BBYB kemarin saya doanya turun dulu supaya dapat buy on weakness, dapat juga. Nanti kalau udah break atas juga saya akan masih punya order yang belum fire ya. Jadi saya sudah akumulasi saat dia turun kemarin-kemarin nih. Kita lihat nanti BBYB alertnya ada beberapa sudah terjadi. Wifi, Arto, jadi bank digital memang menggeliat ya Bapak Ibu kalau kita lihat. Oke. Alert ini terkirim secara sekuensial ya Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, bisa saja dia jam 10 ya, jam 10 misalnya ada alert jam 10. Nah, ini artinya nih mereka ini sudah bergerak sebelum jam 10. Alertnya itu baru muncul jam 10 ya, baru muncul jam 10. Jadi dia terkirim secara sekuensial, ada waktunya, mungkin waktu dia tadi alert mungkin berbeda sedikit dengan Bapak dan Ibu ya, karena dia sekuensial. Lalu misalnya ini Wifi season 2 jam 3 sore juga Arto. Jadi nanti kita akan lihat pilih salah satu untuk analisa singkat. Sisanya nanti kita akan analisa secara cepat saja. Satu lengkap, sisanya analisa singkat supaya waktunya cukup lah. Nanti bosan juga Bapak Ibu dengar suaranya. Sekarang kita ini Bapak Ibu bisa juga terima alert seperti ini. Bapak Ibu akses saja Telegram botnya. Mudah-mudahan besok kalau ada juga saat dia sequential market lagi buka dia terkirim, Bapak Ibu bisa terima. Join saja, akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Bapak Ibu ikutin saja linknya atau Bapak Ibu scan QR nih, ada linknya nih di Alkuan. Juga Telegram channel, di sini alamatnya ada juga di deskripsi video, website dan sosial medianya juga ada, silahkan di follow, insya Allah akan saya fallback. Bagi Bapak dan Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, klik loncengnya supaya kalau ada update video terbaru, analisa terbaru, Bapak Ibu bisa segera terupdate. Oke, saya bacakan disclaimer-nya singkat saja. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia, mau 19 tahun ya akhir tahun ini.
Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti Bapak Ibu saya akan sharing bagaimana cara untuk menganalisa. Jadi nanti Bapak Ibu step by stepnya silahkan diikuti. Saya akan bikin dia runut, mudah-mudahan mudah dimengerti dan Bapak Ibu bisa lakukan. Bapak Ibu akses saja Telegram botnya ya. Nanti kalaupun Bapak Ibu akses, kira-kira butuh konfirmasi, Bapak Ibu kontak aja link yang ada di deskripsi, ada di Telegram botnya. Namun begitu ya, disclaimer berikutnya, jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, style kita tidak 100% sama, capital kita berbeda, jam terbang berbeda, psikologi trading berbeda. Intinya Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Prinsipnya adalah jangan percaya dengan analisa siapapun, termasuk analisa saya, jadikan sebagai second opinion. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk belajar. Dengan mempelajari kemudian Bapak Ibu lakukan sendiri, ya Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Prinsipnya ya, jangan pernah percaya dengan analisa siapapun, apalagi dengan robot. Dia hanya untuk tool membantu, nanti Bapak Ibu lakukan sendiri. Tidak ada cara lain selain practice make perfect ya. Oke, jadi itu disclaimer-nya on, tire trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi, Bapak Ibu wajib punya trading plan dan wajib kita implementasi money management. Jadi bisa alert robot sama, screening sama, tapi trading plan dan money managementnya berbeda, eksekusinya berbeda, maka hasilnya bisa berbeda. Jadi sekali lagi saya ingatkan, percuma Bapak Ibu kalau kita fokus ke teknika analisis tanpa memperhatikan, setelah itu kita trading tanpa trading plan, itu dekat-dekat dengan gambling lah istilahnya. Baik, disclaimer on ya Bapak Ibu. Oke, ini informasi workshop trading as a business Bapak Ibu. Alhamdulillah kita akan melaksanakan tahun ini yang terakhir tahun 2024 kita terakhir ada 34 dan 35, angkatan 34 dan 35. Mungkin nanti berikutnya nggak tahu apakah tahun depan, tak kapan kita belum tahu kapan kita laksanakan. Jadi tahun ini kalau ini terlaksana di tahun 2024 kita mudah-mudahan bisa melaksanakan 4 batch. Ya. Jadi untuk batch 34 ini hari Sabtu tanggal 12 Oktober, Bapak Ibu silahkan bagi yang bisa waktunya dan mendaftar, silahkan nanti kontak link yang ada di deskripsi video juga. Jadi untuk batch 34 masih kita satu angkatan tuh cuman sejak pandemik ya, satu angkatan itu cuman 6. Karena dia setelah pandemik saya rasa lebih baik kita semi private aja supaya apa? Pertanyaannya bisa banyak. Jadi saya selalu berdiskusi, kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi banyak waktunya. Kalau pesertanya terlalu banyak, susah ya. Dulu pesertanya sampai 15, 16 orang. Itu susah. Banyak yang nggak bisa bertanya dan hanya diam saja akhirnya. Untuk batch 35, ya satu orang yang dari batch 33 pindah ke batch 35. Sekarang dia tinggal 3 lagi. Bapak Ibu silahkan dipilih. Oke, mari kita pindah Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Lalu saya untuk video ini, untuk melakukan analisa, saya menggunakan PC, Telegram desktop. Jadi punya dulu akun Telegramnya, akses Telegram botnya, lalu bisa install aplikasi untuk Telegram desktop. Bisa juga pakai HP, bisa juga pakai Telegram web. Oke. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot, bisa ketik help untuk melihat apa saja sih perintahnya, time frame-nya di mana. Jadi kalau kita lihat ini command list-nya ada daily, ada weekly, dan juga ada monthly ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa perintah seperti VPA, foreign flow, lalu kita lihat ada speedometer, tuh ada rotasi saham, terus ada net map, terus ada Sankey ya, lalu ada screening saham untuk men-screening saham. Dan untuk rotasi saham kita sektor 1 sampai sektor 11. Oke. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa juga untuk nonton tutorialnya. Jadi ini adalah sharing ilmunya juga di sini. Bukan hanya tentang bot, tapi tentang ilmunya, volume price analysis lah, tentang stop loss hunter dan sebagainya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya supaya kalau ada tutorial baru Bapak Ibu bisa terupdate. Oke, sekarang kita akan mulai melakukan analisa after market close. Biasanya yang kita lakukan pertama adalah kita ketik alert. Nah, ini untuk mengecek, ketik saja alert di robotnya maka dia akan merespon. Untuk hari ini tanggal 17 ya kita ada libur ya. Nanti ini berarti kesimpulannya untuk minggu ini kita kekurangan hari. Jadi biasanya 5 hari karena libur hari Senin kita menjadi 4 hari. Volume weekly-nya tentu akan berbeda ya, harus ada disclaimer.
Oke, sekarang kita punya BRIS, BBYB, WIFI, dan ARTO. Ini kita akan pilih satu untuk analisa lengkap. Sisanya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri nanti kalau mau lengkap. Saya sisanya akan analisa secara singkat saja karena keterbatasan waktu. Oke, setelah kita cek alertnya, lalu kita cek rekom. Ya, ini untuk screening saham. Dia menggunakan end of day. Rekomnya ada beberapa quantitative trading yang simple-simple saja. Nah, sini kita untuk tanggal 17 bulan 9, Bapak Ibu, kita lihat ada ARTO, ini ada alert, BRIS, ada alert, BSD, bearish ya. Hill ini kapan ya? Kemarin kok nggak salah. Kapan ya Hillnya? Jasa Marga, siap-siap Bapak Ibu, Jasa Marga, saya sudah pasang order buy on weakness. Kita cek dulu ya, di mana Jasa Marga kemarin ada di sini sebentar. Jadi kalau Bapak Ibu join ke Telegram channelnya, ya, Telegram channel, di sini tanggal berapa nih? Tanggal 11 September tuh saya sudah buat screening saham-saham extreme fear. Ini Bapak Ibu adalah cocok untuk buy on weakness. Nah, ini sudah saya jelaskan. Bapak Ibu cari saja ya di majuin ke Telegram channelnya, ada di deskripsi video. Saya sering buat saham-saham extreme fear. Jadi kalau dia menarik ya saya buatkan ya Bapak Ibu Jasa Marga. Oke, Jasa Marga, jadi kemarin harusnya sudah masuk di buy on weakness. Maha ini ada kemarin ya. PTBA nih, bullish sign, Bapak Ibu, VKTR, confirm strength ya. Lalu BDT ada BMTR, buy, BRIS, buy, Hill. Hill ada alert ya, kalau nggak salah kemarin-kemarin lupa hari Jumat atau hari apa. Oke, untuk candle pattern ada bullish engulfing, auto, Avia, BBTN, BBB ada alert dan sebagai seterusnya BRIS ada alert. Ini buka nih bearish, hati-hati. Cimorai bullish engulfing, SSI bearish ya. Lalu kita lihat Rocket Jet ada Adaro Mineral, Arto ada alert, Antam nih belum ada alert Bapak Ibu, tapi dia sudah ada Rocket Jet-nya sinyal untuk buy. Bevin juga, Cepin, PTBA, ULTJ akhirnya ada sinyal buy. VKTR nih bisa kita waspadai nih VKTR. PWS, ADMR juga ada, Bevin, Cimorai, Cepin, dan Mika. Bevin, Cepin, da Golden Cross ya. Bevin ini saya buy on weakness terus ya. Ini banyak nih tutorial, mungkin bisa dibuat tutorial the best time for buying ya. Kita pilih ini apa yang ini. BRIS tidak menarik, ADMR, maksudnya BRIS bukan tidak menarik. Menariknya harusnya dulu kita belinya waktu dia stock split di harga 1000 lah. Goto, nah Goto ini alertnya kapan ya? Alertnya Kamis nih Bapak Ibu, Hill, Mapi, Mika. Oke, Mika. Oke. Ya, saya di grup alumni saya sudah katakan nih, Goto ini waspadai gitu. Lord Chan, BSD, TMG, hati-hati nih properti kayaknya jatuh nih diwakili oleh BSD. Ada apa ya? Baik, itu ya. Jadi kita lihat menarik di sini ada Arto ya dan Beris ada juga dan lain-lainnya. Baik, Bapak Ibu. Jadi begini, mungkin dia Bapak Ibu tidak muncul di alert robot, misalnya Jasa Marga. Nah, Bapak Ibu bisa analisa caranya seperti apa. Contoh, copy aja cara saya step by stepnya. Misal VKTR nih, mungkin besok alertnya, jadi bisa dianalisa sendiri. Tidak harus yang saya analisa karena saya akan pilih satu saja sebagai contoh. Oke, jadi yang kita pilih nanti yang muncul di alert, muncul di rekom dan ini screening lainnya seperti ledakan volume. SCR Vibium ini adalah salah satu favorit saya. Oke, saya pinginnya Bang Neo karena saya sudah buy on weakness kemarin. Masih ada belum terbeli, tapi mudah-mudahan Bang Neo ini terbang. Tapi kita cek lah. Ya, kita cek dengan SCR Vibum. Vibum adalah ledakan volume yang saya suka. Nah, sini ada Arto. Arto ada Bumi. Bumi ini di luar kompas 100. DLD. LP ini sama apa ini? Hexa. INPM. Nantilah Bapak Ibu ya. Jadi, yang kita cari biasanya yang saya analisa adalah saham yang keluar di alert. Lalu keluar di rekom. Nah, ini keluar nih dia. Banyak nih Arto keluar. Ya Arto, ini banyak. Berkali-kali dia keluar. Lalu keluar juga ada volume. Biasanya itu yang saya analisa. Belum tentu besok Arto akan naik. Bisa saja yang besok naik adalah Bang Neo ya. Atau yang naik adalah apa di sini? Alert yang lainnya. Wifi atau yang lainnya Bapak Ibu. Tetapi cara analisanya sama, terserah Bapak Ibu mau analisanya. Saya hanya sharing caranya ya.
Lalu kita cek juga SCR Extreme. Nah, ini yang tadi yang Jasa Marga nih Bapak Ibu. Lihat saham-saham yang Extreme. Extreme ada apa saja? Oh, ini saya tidak kenal ya. Kalau ada Bank BRI, misalnya BBCA, atau Adaro, atau Indika, atau yang lain-lainnya yang kompas yang kita kenal, dia berada di Extreme, maka saya Extreme Fear, maka saya buy on weakness. Tapi kalau di sini ada yang Extreme Grid, nih saatnya untuk sell on strength nih, Breeze, ya ada sudah berapa saham nih, MAPI, Extreme, ya bahaya itu dia bisa sell on strength ya, pani gitu. Mungkin tidak langsung besok, mesti 2-3 hari dia dibiarkan naik terus, retailnya FOMO, supply-nya masuk lah. Oke, kita lihat W star Extreme. Nah, W SCR W Extreme. Nah, kita lihat untuk weekly-nya. Nah, saham-saham yang Extreme Weekly ini kalau turun dalam nih. Extreme Fear Weekly dia sangat extreme. Asri dia grid weekly-nya, Bank Mandiri grid, banyak nih ya, Breeze grid yang sudah grid dalam weekly-nya. Kayaknya Saratoga extreme grid juga, Toba ini juga extreme grid ya. Oke, kita tunggu dalam minggu-minggu ini mungkin dia supply-nya akan masuk. Tergantung dia kalau di chart-nya kena zona supply atau tidak. Kalau kita lihat SCR panik. Screening berikutnya kita cek-cek juga untuk saham yang berada di zona panik menunggu. Contohnya Arto. Ya, Arto ini sekarang berada di zona panik, tapi mudah-mudahan dia mengarah ke zona hope. Kita sebut dengan habis panik terbitlah hope ya. Yang lain-lainnya Bapak Ibu bisa cek. Jadi Bapak cek di rekom, cek di screening. Kalau sahamnya pas yang berada di screening muncul di zona panik, itu menarik itu ya. Apalagi Jasa Marga nih Bapak Ibu bisa bukan habis panik terbitlah hope. Pokoknya yang keluar-keluar lah. Oke. Vikit Air juga coba bisa dicek. Lalu kita cek juga SCR Hope atau saham-saham yang di Hope kita harapkan dia dari Hope bergerak ke grid ya. Nih Adaro, BBTN bisa Breeze ya, dari Hope mungkin dia bisa menuju grid. Oke, itu dia. Silahkan lanjutkan Bapak Ibu untuk screening lainnya. Sekarang kita mulai pembahasan komposit. Kita cek dengan Speedo. Jadi Bapak Ibu, kalau saya ketik, Bapak Ibu ikut ketik gitu. Jadi sambil dengarkan, setelah saya ketik, chartnya keluar, dengarkan. Kalau nggak sambil praktekkan susah. Jadi kayak belajar berenang. Kalau berenang kita nonton YouTube, selesai nonton YouTube kita tidak pernah cemplung ke kolam berenang, ya susah untuk paham bagaimana cara berenang. Speedo komposit. Nanti kalau ada yang kelewatan kita ulang ya. Oke, saat ini tanggalnya sudah benar. Komposit dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan W star composite. Kita cek weekly-nya. Kok W star? W Speedo composite. Extreme. Untuk weekly-nya berhati-hati ya Bapak Ibu. Weekly-nya berhati-hati. Kita sudah extreme grid weekly-nya. Mungkin butuh seminggu atau 2 minggu. Saya tidak tahu. Tapi secara data sudah extreme grid. Mohon dicatat ya. Data mengatakan extreme grid. Extreme grid apa gunanya? Biasanya ini untuk sell on strength. Tapi pakai time frame weekly ya. Jadi dia akan naik mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan. Dia kalau dipaksa terus naik, maka dia sudah ekstrim. Harus ada koreksi dulu. Weekly-nya. Daily-nya kayaknya aman-aman aja. Oke, kita cek dengan start channel. Nanti ini perlu pembahasan khusus ya Bapak Ibu. Warning. Ya, jadi jangan terlena dengan kenaikan. Luar biasa ini Bapak Ibu, Tekno ada Goto di situ, terjadi akselerasi sangat kuat walaupun kompositnya naiknya 0,2 positif, lalu finalnya jatuh, properti juga berbalik, cyclicalnya melemah. Kita lihat mana? Hampir semuanya dia melemah relatif terhadap komposit kecuali Goto ya. Goto. Kecuali Tekno. Tekno sebagai pendorongnya. Kita cek juga dengan VPA langsung saja ya. VPA weekly composite. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa speedometer di weekly-nya sudah ekstrim untuk hari ini. Tetapi konfirmasinya kalau weekly itu butuh sampai hari Jumat. Oke, datanya close-nya dari Jumat. Tapi saat ini dia sudah extreme grid.
sudah terlalu ekstrim. Bisa saja dia reduce sampai akhirnya hari Jumatnya tutupnya sudah kembali netral. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Wow, sudah ekstrim dia bilang ya, sudah ekstrim. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya ada candle merah, dia turun. Mana yang break? Ini kecil-kecil ya, spreadnya kecil-kecil. Tidak sebesar ini spreadnya. Spread itu antara low sampai high. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, segitu-segitulah. Jadi Bapak Ibu, kalau dia belum ada merah ini nggak afdol nih ya. Jadi dia memang harus pullback dulu. Oke ya, cuman kan kita masih hari pertama di minggu ini ya. Jadi volumenya tentu tidak valid, kita tidak bisa. Cuma di speedometernya aja dia weekly-nya sudah mengatakan ekstrim bahwa kenaikan dari harga di bawah 7.000 sampai atas ini sudah terlalu ekstrim ya. Harus ada candle merahnya supaya dia release greedy-nya. Percaya tidak percaya ya itu namanya teori ya. Bisa aja kita teori juga salah. Artinya kita siap-siap antisipasi, yang mau sell on strength juga bisa pakai chart weekly-nya merasa sudah cukup kenaikannya, ya sell on strength lah. Mumpung asingnya mungkin masih. Ini tergantung nanti the Fed-nya bagaimana. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA Composite. Kita lihat daily. Nah, kalau daily-nya aman, kita lihat daily-nya ya. Oke, Bapak Ibu, berikut ini ada chart daily-nya. Jadi kalau kita lihat dia break ya. Dia break 1, 2, 3, 4, 5 ada candle merah. Jadi dia tidak terlalu greedy. Naik, ada candle merah nutup gap. Ada candle merah, ada candle merah, ada candle merah. Jadi dia naiknya bisa stable gitu ya, jangan antara supply and demand, fluktuatif. Kalau naiknya terlalu greedy, turunnya juga dalam, itu berbahaya ya Bapak Ibu. Apalagi ini ada gap. Jadi hari ini dia sinyalnya day move indicate strength sempat terjadi all time high, tapi sinyalnya ini sinyal daily-nya agak tidak oke nih kalau dari spread-nya ya. Jadi dia seperti ini bentuknya, apa namanya, doji atau apa ya. Day move indicate strength, volumenya sangat besar. Jadi volumenya bukan sangat besar, high saja, dia di atas rata-rata, spread-nya di bawah rata-rata. Jadi ini sempat naik, sempat turun, tapi supply-nya masuk. Ya, mudah-mudahan tidak salah nih chartnya ya. Major trendnya sudah uptrend semua. Tapi di sini kita juga melihat ya, ini agak aneh ya Bapak Ibu. Ini volumenya meningkat, tapi di sini terjadi distribusi nih, ya. Kecil saja awal-awal ya. Jadi kita kalau untuk ini kita tunggu sampai hari Jumat ya, sampai hari Jumat. Saya pengen melihat Jumatnya seperti apa di chart weekly-nya. Cuman waspada ya, speedometer sudah menunjukkan warning. VBP Composite. Jadi kalau terlalu naik, terlalu greedy itu kita perlu waspada. Seandainya pun plan-nya dia koreksi dulu Bapak Ibu. Jadi di sini ada zona demand. Ini juga ada zona demand tapi sudah dites di sini. Ini ada mungkin gap-nya belum tutup. Ini ada demand zone. Jadi ini kita sebut sebagai demand zone. Idealnya dia turun sampai sini. Jadi idealnya dia turun sampai sinilah, naik lagi ya, itu baru enak. Jadi saya tidak mendoakan buruk ya, neraca dagang bagus, apa segala bagus, the Fed, tergantung the Fed. Tandanya dia turun, ya kita lebih bagus belinya di sini daripada nanti kita nyangkut di atasnya. Jadi atur-atur saja manajemennya. Satu lagi catatan yang penting, ini Bapak Ibu gap. Dari pengalaman saya, untuk IHSG biasanya nutup gapnya. Cuman masalahnya saya tidak tahu nutupnya seminggu, 2 minggu, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, saya nggak tahu. Tapi biasanya tutup ya. Kalau saya sudah melakukan backtest, biasanya di composite kalau ada gap tutup. Oke, itu ya. Jadi saya sudah kasih level-levelnya di mana supply ya Bapak Ibu. Kalaupun ada doji seperti ini, dia openingnya up, lalu sinyal-sinyal seperti ini kita patut waspada. Dan kalau mau sell on strength, yang penting stop loss-nya dinaikkan dulu lah. Jadi kalaupun dia turun, kalaupun ada cash nanti buyback lebih bawah kalau udah sell on strength. Bagi yang mau sell on strength. Oke, sekarang kita cek dulu alertnya. Kita akan cek portfolio volatility map. Nah, kita lihat saham-saham yang alert hari ini bagaimana volatilitas mereka. Perintahnya adalah PVM.
Ya, portfolio volatility map. Bapak Ibu bisa tonton dulu tutorialnya kalau nggak ngerti apa sih ini PVM. Kita mulai dengan BRIS, portfolio volatility map, ya sesuai namanya, dia untuk mengukur volatilitasnya, BBYB, lalu WIFI dan ARTO. Sepertinya ARTO dan BBYB sama sektor ini bank digital. Oh, tapi berbeda ya, berbeda. BBYB ini untuk data 12 bulan, mungkin datanya 2 tahun berbeda lagi, data 6 bulan berbeda lagi. Untuk 12 bulan, BBYB ini paling volatil, Bapak Ibu. Paling volatil, tapi returnnya paling kecil daily average returnnya dibandingkan yang lain. Semuanya sudah di atas composite untuk data 12 bulan. BRIS ini yang paling istimewa. Volatilitasnya rendah, returnnya paling tinggi untuk data 12 bulan. Jadi ini cocok untuk investasi ya, BRIS ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana korelasi mereka. Nah, kita copy saja, ketik perintahnya PCM. Ini kan ada 4 saham. Bapak Ibu tambahkan aja dengan beberapa saham yang ada di portofolio Bapak Ibu untuk mengecek ya portofolio korelasi di portofolio. Namanya portfolio correlation map. Kita mencari korelasi. Intinya kita mencari saham yang korelasinya rendah gitu. Oke, misalnya Bapak Ibu sudah punya Arto, boleh beli BRIS. Nah, atau punya BRIS mau masuk Arto, boleh nih karena korelasinya kecil. Tapi kalau punya Arto, jangan beli BBYB. Nah, kebetulan saya sudah beli BBYB, buy on weakness. Nah, Arto saya analisa karena saya tidak punya, agak free ya. Tetap nanti setelah ini saya akan analisa untuk BBYB. Ini hanya tutorial saja, kebetulan dia muncul di ledakan volume. Kalau BBYB mau masuk BRIS, masuk MIFI, boleh ya karena korelasinya kecil. Begitu juga dengan WIFI, Bapak Ibu boleh dibeli berdampingan dengan saham-saham lainnya. Oke, itu dia. Sekarang kita tadi yang akan kita bahas Arto ya. Kita cek, ini analisa lengkapnya. Nanti sisanya yang baik itu Bank Neo, BRIS, dan WIFI kita akan analisa singkat saja. Bapak Ibu bisa ikutin untuk saham lainnya step by stepnya seperti ini. Pertama kita cek alert sahamnya dulu. Alert Arto. Kita ingin mengecek dia fresh atau tidak. Definisi saya fresh itu paling enggak dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan, 1 bulan lebih atau 2 bulan dia baru muncul. Oke, kita lihat di sini alertnya tanggal 17. Jadi sebelumnya kurang dari sebulan sudah ada. Artinya harusnya kita belinya itu untuk Arto freshnya di bulan Mei atau Juni. Mei atau Juni ini fresh ya Bapak Ibu. Setelah itu dia alert terus setiap bulan muncul. Kalau beli sekarang bagaimana? Mungkin risk rewardnya tidak semenarik ketika Bapak Ibu belinya bulan Juni. Jadi sekaligus ini bagi yang sudah punya, kita analisa, analisa kita lihat masih kalau masih ada sisa duit untuk averaging up boleh atau untuk menaikkan stop loss itu gunanya. Oke ya, jadi cara analisanya yang dicontoh ya, mungkin saja analisa Arto-nya bisa berbeda dengan Bapak dan Ibu karena beberapa orang sudah beli di bulan Mei gitu. Harusnya belinya di bulan Mei. Oke, sekarang kita lihat dengan Speedo. Nah, Bapak Ibu ketik Speedo Arto ya. Kalau nggak sambil diketik agak susah. Oke, sekarang dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Ya, tanggalnya sudah benar. Kita lihat dengan Star Arto. Setelah itu, oh lupa weekly-nya ya. Oke, Arto di daily-nya menarik Bapak Ibu. Dia berada jatuh di zona panic saat kompositnya sedang naik ya, relatif terhadap komposit yang positif. Dia berbelok nih Bapak Ibu. Artinya dia cukup menguat hari ini, dia bisa mematahkan kepanikan. Sekarang mulai berbelok, dia belum crossing nih. Kalau crossingnya baru kita sebut habis panik terbitlah hope. Sebentar lagi. Sementara sektor finance-nya jatuh ke bawah relatif terhadap komposit ini. Kita cek dengan W Star Arto. Sementara di weekly-nya dia sudah berada di zona hope. Dia crossing ke bawah, koreksi dulu, tetap outperform terhadap komposit dari power price-nya berada di zona hope. Dan hari ini dia untuk hari pertama di bulan ini akan ada libur, dia sudah bergerak menguat, terjadi akselerasi, jarak antar bintangnya menguat. Tetapi masih bisa berubah sampai dia close di hari Jumat ya. Ini catatan untuk weekly.
Oke, kita lihat VPA monthly Arto. Arto ini saya rasa sih sudah selesai untuk Wyckoff struktur besarnya. Kita cek di chart monthly-nya. Jadi struktur besarnya sudah terjadi. Jadi struktur besar, apa yang dimaksud dengan struktur besar? Ini sudah ada tutorialnya dan saya sudah ajarkan juga di workshop. Jadi Bapak Ibu kalau berminat belajar Wyckoff atau volume price analysis, ada workshopnya ya, workshop VPA dan Wyckoff. Wyckoff ya. Ini adalah fase akumulasi. Ini adalah fase marking up. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai setahun dia distribusi. Ke bawah ini adalah marking down. Sudah selesai. Jadi paling target kita di mana? Ya dapat 10.000 sudah keren ini Bapak Ibu ya, sudah keren banget nih. Kenapa di sini banyak yang nyangkut? Mau jual di 8.000 juga, beli di sini jual 8.000 nih sudah oke. Bottomingnya kita sudah punya di 1530. Nah, bottoming di situ nih dia kalau lihat gini seolah-olah spring di monthly. Tidak ada spring di monthly ya Bapak Ibu. Jadi spring itu kalau bisa di daily atau weekly lah. Cuman menariknya dia naiknya tinggi. Inilah akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi lagi, marking up lagi. Oke, lalu kita lihat weekly-nya, VPA weekly Arto. Ini banyak yang nyangkut dan banyak yang menderita nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat targetnya ini berapa ya Bapak Ibu, silakan cari apakah di 12.000 atau 11.000. Yang ini ya, yang ini disebut dengan sell mother candle. Target tinggi ini, jangan berharap dia sampai 20.000 lah. Sampai di sini sudah cukup. Kenapa? Mulai dari sini nih orang nyangkut semua nih Bapak Ibu, banyak nyangkutnya. Oke, weekly-nya no demand. Kenapa? Masih hari pertama, jadi volumenya belum oke. Ini kalau kita lihat dia sudah masuk ke akumulasi dari tahun 2003, 2004, mungkin sudah berapa nih? Sudah 1 tahun lebih, mau 2 tahun. Nanti dia kalau 2 tahun mungkin dia naik lagi ke atas. Nah, sampai di sini turun lagi, kita nggak tahu. Mudah-mudahan kalau beli di 3.000, jual di 10.000 aja, profitnya sudah lumayan banget kan? Kalau nanti nggak sabar, Bapak Ibu main di daily, targetnya bisa di sini nih, yang candle ini. Ini sell mother candle juga, ini sell mother candle. Jadi target untuk daily sekitar 6.000-an lah. Oke. Kalau kita lihat volumenya tidak ada yang signifikan. Nah, di sini mulai ada signifikan, tapi dia turun lagi low. Oke, masih sideways lah kalau di weekly. Berarti kalau mau main nge-swing juga bisa. Kita lihat dengan VPA Arto. Oke. Tadi alertnya mulai dia bilang belilah bulan Mei. Di sini ada alert atau June di sini. Oh, ini ada spring, semacam springnya. Jadi belinya harusnya di sini, alert di sini nih Bapak Ibu. Ini ada alert, ya volumenya dia naik ke atas. Ini di sini beli harusnya. Karena ada alert di sini bulan Juni, lalu dia naik ke atas terus. Sekarang apa yang terjadi? Dia mau break ke atas, dia harus close di atas 3080 karena patternnya sudah terbentuk sini. Low, high, high low, higher high. Nah, di sini adalah the best time for buying atau di sini bolehlah. Lalu dia tidak memberikan second chance, kita tunggu aja lah. Bapak Ibu kalau bermain di daily, kalau baru mau punya ya, stop loss-nya di 2660 ya. Nah, ini kurang 2 tick nih Bapak Ibu. Jadi jaga juga di atasnya satu lot gitu ya. Jadi takutnya kita FOMO nggak dapat, jaga satu lot di atas, di bawah pasang stop loss 2 tick di bawahnya. Karena ini dia katanya ledakan volume dan volumenya besar, ini ada sedikit lah kenaikan. Belum valid kalau dia belum close di atas 3040. Apa yang belum valid? Higher high-nya. Dibutuhkan higher high untuk dia bermain di weekly. The best time for buying-nya di bulan Juli ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya dengan alert ini sepertinya belum bisa menaikkan stop loss ya. Stop loss-nya masih di sama 2660. Oke, masih di sini. Nanti kalau dia break baru kita bisa menaikkan sedikit lebih tinggi di atas ini. Karena pakai evol juga belum ya. Kita lihat evol Arto. Ada alert cuman untuk waspada.
Nah, ini kalau kita lihat, ya dia belum bisa menaikkan karena memang dia menunggu break di atas ini belum bisa. Jadi stop lossnya bisa di sini atau di sini untuk yang intraday yang lebih agresif. Tapi yang tadi lah 226 ini tadi belum bisa Bapak Ibu karena dia belum break yang ini, belum break tadi yang high-nya. Ya, jadi memang butuh break 3080 dia break dan close di atasnya maka stop loss kita bisa naik sedikit. Sekarang masih seperti tadi 2660. Oke, stop loss sudah, target sudah. Sekarang kita lihat VBP-nya juga lihat weekly Arto. Dia target weekly-nya lah. Tadi saya bilang di sana. Oke. Ini ada supply. Oke, jadi di sini ini bisa jadi target ya. Ini juga jadi target. Kalau kita berada di bawah, sekarang ini dia akan bolak-balik panjang karena ini adalah zona demand saat ini untuk pakai chart weekly. Dia harus break ke atas, kena di sini target setinggi-tinggi ya inilah. Kalau di sini nih banyak yang nyangkut nih Bapak Ibu. Menderita nih kalau kita mau ke atas nih banyak yang nyangkut. 16.000 itu sisakan aja let profit run lah. Pokoknya 50% Bapak Ibu jual di ini maksimum. Sisanya berapapun sisanya let profit run sajalah. Misalnya sisain 50 lot, 20 lot, 30 lot, biarkan dia naik tinggi. Tapi kita beli di 2.000 atau 3.000, jual di 11.000 itu rezekinya menurut saya sudah cukup. Kalau kita lihat VBP Arto, kita lihat di daily-nya. Main daily artinya reward-nya kecil juga ya. Oke, kalaupun dia gagal kena stop loss Bapak Ibu, buyback-nya di mana? Di sini. Kita tunggu di 2400, ini kan stop loss. Kalau dia kena stop loss, kita tunggu di bawah atau 2300-an ini, 2200 ini adalah posisi untuk kita buy on weakness. Oke, sekarang dia berada di zona supply and demand. Dia tunggu break yang atas tadi 3080, tapi di sini ada supply juga, di atas ada supply. Di daily seperti itulah, nggak kelihatannya Bapak Ibu, tapi di daily dia sudah sebentar lagi masuk marking up untuk daily. Oke, main di weekly juga dari rotasi saham kan dia berada di zona hope juga ya, aman juga. Kita lihat wave Arto. Wave Arto. Oke. Patternnya continuation ya, jadi artinya memang sudah naik dia. Harusnya belinya tadi di bulan Juni atau Juli. Bahkan di alertnya pertama kali keluarnya di Mei setelah dia turun. Kita lihat wave-nya. Masih belum Bapak Ibu. Masih belum high. Kita tunggu dia break high-nya ini ya. Kalau tidak berhasil maka berbahaya nih. Kalau dia malah berhenti jadi merah. Atau dia membentuk new low. Itu berarti kita harus exit tadi. Sementara ini kita lihat hari ini hajar kanannya lumayan besar Bapak Ibu. 7 miliar saham. Lot saham ya Bapak Ibu. Total valuasinya di hajar kanannya adalah 20. Jadi orang greedy nih di saham Arto untuk hari ini 20 miliar orang hajar kanan. Jumlah sahamnya 7 juta ya. Oke, kita lihat dengan DOM Arto. Bagaimana dominasi asing dan lokalnya? Oke, berikut ini adalah dominasi rasio dibandingkan lokal versus asing. Kalau kita lihat asingnya di sini 80, asingnya 19 ya, di bawah 20%, asing lokalnya 80,02. Sedikit saya bedanya. Lumayan ramai nih kita cek nanti dengan foreign flow. Kalau dalam 5 hari ada 5,9, dalam 20 hari kecil saja. Dalam 50 hari agak besar 7,3, dalam 100 hari juga besar, dalam 200 hari juga ya 5%. Oke, itu ya Bapak Ibu untuk rasionya. Kita cek dengan chart foreign flow PIF Arto. Kita cek dengan Arto foreign flow-nya. Wah, ini chart berikut ini adalah chart untuk foreign flow untuk Arto, untuk Bank Jago. Kalau kita lihat asingnya nih akumulasi terus Bapak Ibu. Oke, Februari, Maret ada sedikit-sedikit, mulai naik di April, lalu sampai dengan September. Untuk hari ini asingnya net buy 13,76 miliar. Dalam 5 hari ada asing net buy membesar menjadi 17,98 miliar. Dalam 20 hari asingnya terus membesar, net buy 69,5 miliar. Dalam 60 hari tambah besar menjadi 307,36 miliar. Dalam 100 hari
makin besar lagi, asingnya net buy terus menjadi 333,7 miliar. Jadi walaupun ada net sell-nya keluar, asingnya terus net buy sampai 100 hari tercatat 300-annya besar ya. Oke, bisa di follow Bapak Ibu asingnya karena kita lihat dominasi rasanya juga besar. Berikutnya kita cek dengan tren. Tren Arto. Lihat tren Arto untuk financial ratio Q2 masih Bapak Ibu, kita cek di sini EPS growth-nya lumayan ya, 13%. Lalu di sini bilang over value ya, ini mungkin, tapi hati-hati ada disclaimer ya, ada asumsi, itu yang bikin salah. Dia harus break dulu 3080. Saat ini dia sudah low high low, high low, higher high. Nah, ini dia harus break di atas 30 supaya patternnya naik. Di sini sedikit lagi golden cross, dia hijau memang, tapi agak sideways ini dari mulai akhir Agustus. Oke, silahkan cek weekly-nya juga untuk trendway. Sekarang kita cek dengan PWS Arto. PWS Arto netral, trennya up, tidak ada gap Bapak Ibu. Flat, strong, akumulasinya belum terdeteksi ya Bapak Ibu. Jadi dia harus break dulu, ini kebetulan ada supply-nya pula, dia harus close di atas. Tapi biasanya kalau uptrend Bapak Ibu dia naik, kalau dia masuk ke zona ini untuk buy. Masuk ke zona gini sebenarnya untuk buy ya. Yang penting kita pasang stop loss ya gitu. Jadi memang dalam beberapa hari ini harusnya belinya buy di Arto. Tapi masalahnya saya belinya di Bank Neo pula, tidak belinya di Arto. Nggak apa-apa lah ya. Baik, itu dia Bapak Ibu lengkap ya analisanya. Bapak Ibu bisa nanti lakukan analisa saham lainnya, tapi urutannya ikutin itu mulai dari Speedo sampai PWS. Sekarang kita lihat alert saham yang lainnya. Ini analisa singkat saja. Kita mulai dengan Breeze, alert Breeze. Kita lihat Breeze ini tentu sudah lama sekali ya. Ya, dia harusnya mulai Januari, mungkin dia naik terus sampai sekarang. Saya sendiri Bapak Ibu let profit run, saya tidak jual Breeze. Biarkan saja, nanti kalau kena stop loss udahlah. Naikkan saja stop lossnya setiap hari. Kita cek dengan Star Breeze. Ini singkat ya, cuma 3 atau 4 chart saja. Maksimum 5. Breeze untuk daily dia sedikit lagi masuk ke zona grid, dia sudah di hope menuju grid. Tapi saya mainnya di weekly ya. Kita cek Star Breeze. Kita lihat weekly-nya. Ya, weekly-nya langsung melesat masuk zona grid-nya. Untuk minggu ini dia kuat sekali. Harus menaikkan stop loss. Kita lihat VPA Breeze. Bagaimana volume price di Breeze? Aduh, ada sinyal ini dia, potensial buying climax dia ya. Naiknya sudah terlalu tinggi, volumenya juga besar. Kemarin ada sinyal stepping out ya untuk exit. Tapi hari ini grid, cuman hari ini climax sekali. Kalau di weekly-nya takutnya jadi uptrust ini. VPA Weekly Breeze. Karena sideway-nya panjang. Oke. Dia menunggu hari Jumat ya Bapak Ibu. Ini nggak tahu nih apa yang terjadi. Kalau Bapak Ibu ada berita silahkan saja di komen. Kami sih menunggu floating BBNI mereka keluar ya, menunggu investor untuk masuk supaya floating dari BBNI ini Breeze ini membesar hingga dia bisa masuk MSCI. Sekarang dia kan floatnya kecil saja dia. Kabarnya sih menunggu investor asing, tapi nggak tahu apa berita yang terakhir hari ini. Kalau kita lihat berikutnya, kita lihat foreign flow. Breeze. Berikut ini foreign flow untuk Breeze. Wah, asingnya keren ya Bapak Ibu. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bank Syariah Indonesia. Kalau kita lihat dia akumulasi terus dan seminggu terakhir asingnya luar biasa besar ini Bapak Ibu, dan hari ini malah termasuk yang paling besar dari sejak bulan Februari. Hari ini asingnya net buy sebesar 303,8 miliar. Lalu dalam 5 hari tercatat net buy 571,35 miliar. Dalam 20 hari tercatat 508,19 miliar. Lalu 60 hari dia membesar lagi menjadi 874,63 miliar. Dalam 100 hari tercatat net buy 825,47 miliar. Jadi kalau kita lihat
masih membesar lah ya, dalam 100 hari juga membesar. Asingnya bisa di follow atau Bapak Ibu nanti pakai chat ini. Kalau lihat asingnya ini besar nih, silakan cek DOM-nya ya. Berikutnya kita akan Bank Neo ya, BBYB, kita cek alert BBYB karena sudah mau 1 jam ini. Nah, BBYB ini saya sudah mulai akumulasi sejak bulan Agustus. Jadi alertnya mulai di sini, dia turun, saya buy, nanti naik turun. Karena apa? Dia baru mulai masuk Kompas 100 lagi, Bank Neo ini sejak bulan Agustus ya, untuk evaluasi bulan Agustus, Bank Neo ini masuk lagi. Tentu ada alasannya lah mereka masuk. Kita cek dengan Speedo, BBYB. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply saat ini. Kita cek dengan Star BBYB. Kalau setelah ini, saya tentu akan melakukan analisa sendiri untuk Bank Neo. BBYB, Bank Neo, dia sempat berada di grid, lalu supply-nya masuk, hari ini menguat lagi. Jadi pas dia turun ini, saya buy on weekend sebenarnya. Kita VPA, BBYB. Nanti Bank Neo, kalau Bapak Ibu berminat, silahkan analisa seperti ini ya Bapak Ibu di saham Arto tadi. Jadi di sini the best time for buying ya Bapak Ibu. Doa saya adalah supaya dia turun. Jadi saya pasang nih atas bawah ya. Pasang bawah gitu. Dia naik ke atas, saya naikin lagi. Nah, pas dia turun sini nih saya beli terus. Nanti dia naik ke atas, kalau turun lagi saya beli lagi gitu. Oke, jadi kalau lihat volumenya ini seperti ledakan volume ya. Dia sampai kuning boom, cuman memang dia tidak terdeteksi sebagai ledakan volume kalau di screen. Tapi kalau lihat visualnya, ini ledakan volume. Sayangnya dia nggak naik lebih tinggi spreadnya. Sinyalnya bagus ya, high volume, up bar, bullish sign, semuanya bagus ini Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dia naik ke atas supaya patternnya terbentuk. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high, ini adalah high low. Mudah-mudahan dia higher high. Jadi saya sudah masuk, tapi masih belum full power. Saya punya order atas, tapi dia turunin kemarin beli. Jadi kode naik ke atas, saya dapat lagi barang. Begitu teruslah. Oke. Tinggal nanti saya analisa sendiri lebih detail setelah ini untuk saya sendiri. Kita lihat dengan foreign flow BBYB Bank Neo. Wow. Begini pula bentuk Bank Neo ya. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bank Neo Bapak Ibu. Bank Neo dia aslinya mungkin tidak terlalu berkorelasi ya, fluktuatifnya begini. Lihat ini dia aslinya sepertinya kecil tapi aslinya keluar sangat besar ya. Untuk hari ini masih ada net buy sedikit saja untuk Bank Neo 0,98 miliar. Dalam 5 hari ada tetap tercatat net buy 0,2 miliar, kecil saja ya. Dalam 20 hari aslinya tercatat net sell sebesar 15,17 miliar. Dalam 60 hari ada minus 3,48 miliar asingnya net sell. Dalam 100 hari ada 1,06 miliar. Mungkin asingnya tidak dominan, hanya lokalnya saja. Tapi ya saya sudah memutuskan untuk beli ini karena mungkin masih oke lah ya. Mudah-mudahan potensinya juga bagus. Kalaupun kena, risknya kecil. Oke, berikut saham yang lainnya adalah apa lagi? Wifi ya. Alert Wifi. Ini saya belum punya. Apakah menarik untuk dibeli? Wifi ini ada terus alertnya. Nanti kita cek ya Bapak Ibu, chartnya panjang mungkin nih. Oke, kita cek dengan Speedo Wifi, apakah ekstrim daily-nya? Tidak, berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Wifi, bagaimana, apakah bertembing juga? Star Wifi, rotasi saham. Wow, Wifi-nya memang berhari-hari ini dia melemah, fear-nya masuk. Tapi hari ini dia ada penguatan, berbelok melawan fear, berbelok saat kompositnya menguat ya, berarti cukup signifikan. Sementara sektor teknonya menguat nih. Ini GoTo nih Bapak Ibu. Kita cek dengan VPA Wifi. Ini kena analisa singkat, hanya 4 atau 5 chart lah maksimum. Jadi Wifi ini sudah naik terus-terusan, tapi dia koreksi dulu. Iya dia kayak ledakan volume, tapi nggak ini Bapak Ibu, dia volumenya di atas. Oke. Dia harusnya belinya di bulan April. Di sini the best time for buying, ini second chance to buy. Ya saya tidak punya karena memang sudah naik tinggi dia.
Lihat monthly VPA weekly wifi. Jadi alertnya memang sudah terus-terusan nih. Oh, bottomingnya di tahun 2003 nih akumulasi ya. Ini mungkin dia mau melanjutkan marking up ya. Jadi mulai akumulasi sejak Desember atau Januari 2023 Bapak Ibu. Ini panjang nih ya Bapak Ibu. Coba mandinya seperti apa? VPA monthly wifi. Jadi kalau kita lihat chart lebih besar, kita bilang oh sudah naik tinggi. Padahal ya, kapan ini wifi nih? Ini bottoming nih Bapak Ibu ya. Oh, ya silakan dilanjutkan lah kalau berminat di wifi. Targetnya bisa 1200 1400-an ini. Kenapa menarik? Monthly-nya akumulasi. Inilah ini terjadi ini. Ya. Oke. Itu saja Bapak Ibu untuk aftermarket close analysis. Kalau ada waktu kita akan bikin analisa singkat saham ledakan volume. Tapi jangan lupa Bapak Ibu subscribe dulu lah ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.